Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 9. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Nah, untuk materi pertama, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya materi ini. Nah, yang pertama ada pembelahan sel. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel ini. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Anak-anak, pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Ada pembelahan sel secara mitosis dan juga ada pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini biasanya terjadi di sel-sel tubuh atau disebut sel somatik. Sedangkan meiosis ini terjadi di sel-sel kelamin atau sel gamet. Biasanya terjadi di sel telur dan juga sel sperma. Nah, pembelahan sel ini biasanya kalau mitosis ini terjadi 1 kali fase saja. Sedangkan meiosis ini terjadi 2 kali fase seperti meiosis 1 dan juga meiosis 2. Selanjutnya, kita akan membahas satu-satu mengenai pembelahan sel secara mitosis dan juga pembelahan sel secara meiosis. Nah, yang pertama ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Dan yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan pada meiosis ini terjadi 2 kali, yaitu ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Nah, dan yang ini adalah gambar dari pembelahan secara mitosis dan juga meiosis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai fase-fase pembelahan mitosis. Yang pertama, ada fase profase. Pada fase ini, kromosom sudah mengganda, kemudian akan memadat. Setelah itu, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, selanjutnya akan masuk ke fase metafase. Di sini kromosom akan berjajar pada bidang pembelahan. Setelah itu akan masuk ke anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir ada fase telopase. Membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Kedua, ada fase-fase pembelahan meiosis. Yang pertama ada fase profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk belendung pembelahan. Kromosom pun akan memadat dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Selanjutnya akan masuk ke fase metafase 1. Kromosom pun berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian yang ketiga ada anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada fase telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti mulai terbentuk kembali. Akan terjadi sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Akan masuk ke fase yang kedua, yaitu profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelendung pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya akan masuk ke metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya akan masuk ke anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ada fase telopase 2. Nukleus terbentuk dan kromosom merenggang dan sitokinesis pun terjadi. Materi selanjutnya akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki maupun perempuan dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan juga alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh
dan dapat diamati secara langsung. Sedangkan alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak di bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang alat reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama ada alat reproduksi luar yang terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Dan yang kedua ada skrotum. Skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai produksi sperma. Nah, di dalam skrotum ini terdapat 2 buah sepasang testis. Selanjutnya ada alat reproduksi dalam yang terdiri dari testis, saluran sperma, dan juga saluran reproduksi. Yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi memproduksi sperma dan terdapat hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang punya ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Dan hormon testosteron adalah hormon yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Misalnya, membesarnya jakun, tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu. Dan yang kedua ada saluran sperma yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Sperma disimpan sementara waktu di sini di epididymis sehingga sampai berkembangnya sempurna. Sperma yang dihasilkan akan keluar melalui epididymis menuju vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Dan yang terakhir ada uretra, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan sebagai saluran keluarnya urin. Yang ketiga ada saluran reproduksi yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani ataupun semen. Nah, yang pertama ada vesicula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Dan vesicula seminalis ini berfungsi untuk membuat air mani. Dan yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dan mengandung beberapa zat seperti asam sitrat untuk menghasilkan energi, beberapa enzim seperti pesinogen, lisogim, dan amilase. Dan kelenjar prostat ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang dapat melindungi dan menutrisi sperma. Dan yang ketiga ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan bersifat basa. Cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah yang dihasilkan oleh kelenjar produksi sehingga berbentuk semen. Nah, kelenjar Cooper ini berfungsi untuk produksi cairan melicinkan saluran kemih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Nah, tahapan pembentukan sperma yang pertama. Sel induk sperma atau spermatogonium ini yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 dan akan membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Dan yang terakhir, spermatid ini mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, ini adalah merupakan gambar dari proses spermatogenesis. Nah, anak-anak bisa melihat lebih jelas bagaimana proses spermatogenesis ini melalui gambar ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ reproduksi perempuan. Yang pertama ada organ reproduksi luar, atau yang terdiri dari vulva dan juga labium. Vulva ini suatu celah paling luar yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan juga saluran reproduksi atau vagina. Dan yang kedua ada labium, sepasang bibir membatasi vulva. Nah, yang kedua ada organ reproduksi dalam yang terdiri dari ovarium dan juga saluran reproduksi. Nah, ovarium ini struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan juga kiri, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalam ovarium ini terdapat folikel. Di dalam folikel ini sel telur atau ovum pun berkembang. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan juga progesteron.
Yang kedua ada saluran reproduksi, yang terdiri dari saluran telur atau tuba falopi, saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ada infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Dan juga ada fimbriae, berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Ada rahim atau uterus, tempat perkembangan janin. Dan juga ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Dan yang terakhir ada serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ada juga vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga saluran keluarnya bayi. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini terdapat gambar organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi perempuan. Nah, kalian bisa lihat dengan jelas ya gambar tersebut. Selanjutnya ada proses oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi dalam organ yang disebut ovarium. Tahapan oogenesis yang pertama, selama polikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Yang kedua, oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Dan yang ketiga, oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Dan yang keempat, polosit ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Nah, oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk ootid dan satu polosit. Dan yang keenam, ootid kemudian berdiferensiasi membentuk ovum. Nah, pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Nah, gambar ini merupakan dari proses oogenesis. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar dari proses oogenesis ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sampai sini saja dulu. Dan yang kita bisa pelajari untuk materi kali ini, Ibu berharap kalian memahami pembelahan sel secara mitosis, meiosis, kemudian organ reproduksi manusia baik laki-laki maupun perempuan, baik organ reproduksi dalam ataupun luar, kalian harus memahaminya dan juga beserta fungsi-fungsinya. Setelah itu kalian juga harus mengetahui proses dari spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, jika kalian tidak ada yang dimengerti atau belum paham, kalian bisa menanyakan ke Ibu langsung melalui WhatsApp group ataupun personal chat ke Ibu ya. Dan cukup sekian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.